Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau sembah. Sebab Tuhan adalah Allah yang kudus. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami bersyukur, terpuji nama-Mu. Sujud menyembah.
Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau meninggalkan pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau meninggalkan masalah-masalah hidup kami Tuhan. Kami hanya mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hari Minggu ini bukanlah hari Minggu yang biasa, tapi hari Minggu ini adalah hari Minggu yang luar biasa, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua berasal daripada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba habiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk balik. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang lebih ke hadirat Tuhan. Saya rindu untuk kita menyanyikan pujian yang dalam. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan. Semesta alam kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi jemaat Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, semesta alam kudus, kuduslah. Sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan, di bumi di surga. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka di dalam nama-Mu Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami umat-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan, kami mau siap bermuji, menari, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Tuhan, Dia Allah Immanuel. Sampai di sini Tuhan menyertai saudara dan saya, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan, Bapak Ibu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji dan dipasang kekalan. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji dan tiup pasang kekalan. Kami mau menari bagi Tuhan, amin. Tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian. Sama-sama kita amin katakan kita. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Saya rindu jemaat Tuhan, angkat jempolnya sama-sama. Kita katakan sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, amin. Baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mana jempolnya saudara? Tuhan baik. Kita menyatakan bahwa Tuhan baik, amin. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali
Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir di sini, amin. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu. Kita mau nyatakan bahwa kita mau masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Kami mau bermasmur bagi Tuhan. Bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari Bapak Ibu yang mau bersyukur bagi Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, katakan ku terangkan, Tuhan hadir dalam pujaannya. Yang mau lebih lagi bersyukur bagi Tuhan, mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Kamu katakan kita mau masuk hadiratnya Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Ayo bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Kita mau panggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hambanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan mendoakan anak-anak kita pagi hari ini. Jika tidak keberatan, mari arahkan tangan kita berdoa dan memberkati mereka pagi hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi di mana kami boleh kembali membawa anak-anak kami ke dalam rumah Tuhan. Mereka dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan tubuh yang kuat semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami mau kembali belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar lewat ibadah Awesome Kids, anak-anak kami sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam bermain, dalam belajar, dalam pergaulan mereka dimanapun Tuhan. Kau jaga, Engkau lindungi, jauhkan mereka dari mara bahaya, dari niat orang jahat, rancangan kecelakaan. Sebaliknya semua yang terbaik yang Kau rancangkan dalam kehidupan mereka terjadi atas mereka. Diberkati senantiasa, masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Memberkati setiap orang tua, biarlah setiap usaha kerja, apa yang menjadi keinginan harapan orang tua ini Engkau berkati, Engkau buat berhasil Tuhan. Dan benar-benar suasana sorga boleh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati para kakak-kakak trainer Tuhan, hikmat-Mu menjadi bagian mereka, sehingga boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Dan pagi hari ini anak-anak kami siap menari, melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuki kebenaran firman Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya pribadi yang setia dalam setiap kehidupan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
kamu nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi semangat Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan Tuhan. dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Kepada hamba-Mu. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Angkat tangan kita dan katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, haleluya, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan, Oh, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Kau Tuhan. kuatkan Amin. aku Amin. bertahan, Amin Tuhan. Kau harapan Dalam kesesatan, kesesatan. Kau buktikan Wuh. kesetiaan-Mu Hira ada malam-malam sing, hira ada malam-malam siaro. Engkau Allah Immanuel. Ini yang kami percaya Tuhan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Wuh. Haleluya. Engkau membuktikan kasih setia-Mu terus dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri melalui kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memampukan kami untuk bertahan. Engkau yang memampukan kami melewati kesesakan hidup kami. Itu membuktikan
Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama kami. Apapun musim kehidupan kami, yang penting Engkau ada di sana Tuhan. Dan pada akhirnya kesetiaan-Mu akan Kau buktikan bagi kami. Dan kami adalah saksi-saksi hidup dari keimanan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah Immanuel yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan dan kuatkan kembali kami siang hari ini. Berbicara bagi kami kembali siang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berdiri tegak, menegakkan kepala kami dan berjalan kembali besok hari dengan kemenangan dan kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Wih, ada adik saya loh, Aji dan Norita. Haleluya. Apa kabar hatinya? Apa kabar sukacitanya? Apa kabar pikirannya? Ya kan, bukan ditanya apa kabar ibu, kabarnya bukan. Apa kabar hatinya? Apa kabar sukacitanya? Apa kabar pikirannya? Baik semua, amin? Amin. Terakhir, apa kabar imannya om, tante? Adik-adik muda? Masih ada iman di bumi? Amin. Banyak orang kehilangan iman loh hari-hari ini. Puji Tuhan, satu sukacita besar bagi saya kembali ada di rumah saya di Glo Cibubur, boleh berbagi kebenaran firman buat Bapak Ibu semuanya. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik imannya, baik sukacitanya, baik hatinya, baik pikirannya. Kalau sedang setengah-setengah baiknya, semua kita sedang berjuang, jadilah baik. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini kita langsung saja, tema saya Immanuel. Bapak Ibu, Dia Allah yang bersama dengan kita, menyertai kita, beserta dengan kita. Kenapa saya mengambil tema ini? Tema ini menjadi tema yang menguatkan, yang mengikuti pelayanan saya di beberapa tempat, dan saya mau bawa kembali ini di tempat ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya ini M-nya kurang satu ya, Papa. Terima kasih Mikaela. Sakit-sakit dia masih mempersiapkannya. Tadinya dia mau nyanyi, cuman masih batuk-batuk, Bapak Ibu baru keluar rumah sakit. Jadi belum bisa, dan kebetulan neneknya masih hidup lagi. Neneknya ada di rumah gitu ya. Jadi harus ditemani gitu kan. Nah, kecuali kalau bagaimana gitu ya. Jadi dia selalu kadang-kadang sedih hatinya. Aku tuh nggak pernah dibawa, aku selalu jaga nenek. Emang cucunya cuma satu apa? Nggak ada lagi cucunya yang lain gitu ya. Ya saya bilang mau bagaimana? Nenek cuma nyaman sama Kela. Kan kalau neneknya nanti udah nggak ada, baru Kelanya. Jangan ngomong gitu dong Mami. Akhirnya mengerti. Puji Tuhan ya. Jadi Kela, kadang kita suka nonton di rumah, nonton lagi gitu. Jadi nanti dia dengar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kenapa manusia putus asa, hilang harapan, mengambil jalan pintas, tinggalkan Tuhan Yesus, bahkan mengakhiri hidupnya? Kita banyak mendengar, kita kembali diingatkan berulang-ulang bahwa hari-hari ini keadaan tidak semakin baik. Tapi sebetulnya anak-anak Tuhan, saya mau mendeklarasikan anak-anak Tuhan semakin baik. Keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi anak-anak Tuhan yang bertaut kepada Allah semakin baik. Saudara boleh rasa itu? Sehebat apa goncangan yang saudara alami hari-hari ini, saudara masih berdiri tegak. Itu menandakan bahwa kita dalam keadaan baik. Apapun yang kita hadapi, kita masih melayani Tuhan. Itu membuktikan kita masih dalam keadaan baik. Demikianlah Allah mempertahankan iman setiap kita untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Selanjutnya, kenapa hal-hal itu terjadi Bapak Ibu? Karena banyak orang, bahkan kita merasa bahwa kita itu sendiri. Gak ada yang peduli.
Hari-hari ini banyak orang yang hidup dalam kepalsuan. Akhirnya dalam satu titik dia merasa kekosongan yang hebat. Kesendirian. Merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang memahami dia, tidak ada orang yang tahu keadaannya, tidak ada orang yang mau peduli tentang dia. Satu kali saya membaca tapi saya lupa itu tentang siapa. Ada seorang petinju di Amerika atau di Eropa begitu ya, saya lupa. Jadi dia memenangkan pertandingan itu dan dia persembahkan kemenangan ini kepada sahabatnya yang beberapa hari lalu atau satu hari sebelumnya dia mendapat kabar bahwa sahabatnya itu meninggal bunuh diri. Dia sangat shock, dia sangat kaget, dia merasa bahwa ini bukan karakter sahabatnya, ini bukan tentang pribadi sahabatnya yang sangat dia kenal. Sampai di speech itu dia bilang, buat setiap saudara di seluruh muka bumi ini yang sedang merasa sepi, yang sedang merasa sendiri, merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada alasan untuk bertahan, saya sampaikan, carilah orang untuk berbicara. Amin. Pergi dan temukan seseorang untuk kamu bisa menceritakan isi hatimu. Dan dia juga speech, dia bilang kepada setiap kita, bukalah hidup kita untuk orang lain, teman dan sahabat kita. Makanya saya bilang sama adik-adik saya, aduh jangan sampai tiba-tiba orang yang saya kenal udah gantung diri. Ya kan? Ini sahabat loh, artinya dia bilang begini, saya betul-betul belum menjadi sahabatnya. Karena kalau sahabat pasti menceritakan sesuatu. Menyampaikan, Bapak Ibu, tidak ada orang yang kuat di muka bumi ini. Tidak ada orang yang tidak butuh orang lain di muka bumi ini. Kita butuh seseorang. Nah buat kita hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, jangan juga ketika ada orang mau datang sama kita, kita udah underestimate duluan. Emang repot ya? Saya juga repot sih. Nanti kalau ada seseorang mau datang sharing sama saudara-saudara, ini mau ujungnya pinjam duit. Ya kan? Cepet dulu jalan silaturahmi. Oh ini mah nanti tujuannya ini mah ujungnya ini. Ini juga masih bergumul terus. Karena sebetulnya ada orang-orang yang memang ujung-ujungnya cepet dulu. Iya kan? Terus bagaimana kita meresponi ini? Itu PR saudara lah ya, jangan PR saya lagi ya. Kasih butuh hikmat sometimes. Ya kan? Tapi kadang-kala kasih itu juga enggak butuh hikmat ya. Apa bagaimana ya? Ya. Jadi biar kita berevolusi dengan dengan kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, biarlah kita jadi tempat untuk setiap orang boleh bercerita tentang keadaannya. Amin. Paling tidak ketika kita bercerita, saudara bercerita atau orang lain bercerita pada saudara, setengah dari apa yang kita alami itu sudah mulai longgar. Makanya komunitas-komunitas kecil, komsel-komsel, SDK, persahabatan itu dibutuhkan. Dan saya selalu mengingatkan bahwa persahabatan sejati sesungguhnya harus diterpa konflik di dalamnya, harus diterpa perbedaan di dalamnya, harus menemukan ketidakcocokan di dalamnya. Karena kalau belum sampai di titik itu belum yang namanya persahabatan. Itu baru teman, hi, hello, okay, fine, thank you, bye. Tapi kalau persahabatan, aku bisa menerima kekurangannya dia bisa menerima kekurangannya. Pikiran kita berusaha untuk positif tentang dia, apapun kondisi dan keadaannya. Sehingga saudara nyaman bercerita dengan sahabat saudara dan sahabat saudara juga nyaman bercerita dengan saudara. Amin. Saat ini orang sedang kehilangan kenyamanan untuk bercerita. Khawatir yang diceritakannya akan diceritakan lagi. Siang hari ini kita bertobat yuk sama-sama ya. Konseling orang jangan dikonseling lagi. Ya, konseling orang ke kita jangan dikonseling lagi.
Jangan. Amin. Dalam persahabatan butuh pikiran yang positif. Sehingga kita meminimalisasi paling tidak orang-orang yang kita kenal mengalami kesendirian. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Dan dia merasa bahwa ada yang peduli. Ada yang peduli dulu deh. Saya belum punya uang untuk membantu. Tetapi paling enggak dia tahu bahwa kalau dia ada apa-apa saya ada buat dia. Itu dulu yang pertama. Oke? Nah, hal ini yang membuat banyak orang di luar mengambil jalan pintas. Mengambil langkah-langkah ekstrim yang berbahaya untuk dirinya bahkan keluarganya. Ya kan, langkah ekstrim yang diambil juga salah satunya apa? Pinjol. Ada banyak banget, gak bisa bayar. Ya kan? Kita saksi mendengar banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol. Dihianati. Dulu kita sahabat, mesra, ya kan? Seperti kepompong, sekarang lalat sama tahu apa ya? Ya kan? Semua orang bisa berubah, kecewa, merasa sendiri. Bagi setiap kita yang pernah dikecewakan seseorang, saya mau bilang, gak semua orang jahat Bapak Ibu. Buka hatimu untuk berani sharing lagi. Saya percaya ada hamba-hamba Tuhan di sini yang siap mendengar setiap cerita dan kisah kita. Dan akan ditutup rapat-rapat. Amin. Apapun itu. Gereja harus bisa menjadi tempat jemaat bercerita apa adanya. Apa adanya. Bukan ada apanya. Ya kan? Kita harus jadi tempat untuk orang bercerita apa adanya. Kejatuhannya, kegagalannya, kelemahannya, kejahatannya, keterpurukannya, kemiskinannya, kebahagiaannya, diberkatinya, semua kita harus bisa jadi tempat untuk bisa orang berbagi, sharing hidup dengan kita. Amin. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Penting buat kita ke orang lain atau orang lain di dunia yang katanya gereja harus keluar menjangkau jiwa. Yang katanya gereja harus melayani jiwa-jiwa di luar. Untuk kita menjadi suratan yang terbuka, menjadi tempat untuk orang bisa berbagi hidup mereka sama kita. Karena kesendirian dan ketidakpedulian itu yang ditanamkan oleh iblis di hati dan pikiran manusia. Iblis sukanya berdusta. Hari-hari ini kebohongan besar sudah diletakkan, ditaruh lebih tajam. Sebetulnya ini sudah terjadi dari puluhan ribuan tahun yang lalu dan kerjanya masih tetap sama Bapak Ibu. Iblis memberikan kebohongan yang besar di pikiran, di hati setiap kita jemaat Tuhan. Di setiap kita manusia. Bahwa kita sendiri. Bahwa kita gak ada yang peduli. Kita gak ada yang sayang. Cucu kita, anak kita, mantu kita semua gak peduli sama kita. Iblis taruh kebohongan itu di dalam pikiran kita. Gereja gak peduli sama kita. Saudara gak peduli sama kita. Sahabat gak peduli sama kita. Iblis taruh pikiran itu. Bahkan yang lebih fatal. Iblis taruh di pikiran dan di hati kita. Tuhan tidak peduli saya. Kita akan buktikan bersama-sama Dia Allah Immanuel pagi hari ini. Karena sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita sampai kesudahan zaman. Bahkan Wahyu ayat terakhir juga berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ditutup dengan ayat tentang Tuhan selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Artinya apa yang iblis bilang sendiri, kamu gak ada yang peduli, gak ada yang sayang, itu sebuah kebohongan besar. Ada banyak kebohongan lain yang iblis punya, tapi saya mau buka satu hal ini buat setiap kita. Bahwa saudara dan saya ke depannya mungkin akan mengalami hal-hal yang sulit, akan mengalami hal-hal yang tidak baik keadaannya. Tapi saya mau bilang, Dia Allah Immanuel yang menyertai Bapak Ibu dan saya. Jangan terperangkap dengan apa yang iblis taruh di hati dan pikiran kita. Jangan terperangkap dengan apa yang iblis bilang, kenyataannya.
Kebohongan iblis membuat kita tidak bisa melihat kebenaran Allah. Slide selanjutnya. Amin. Kebohongan iblis gak bisa membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena kebohongan yang iblis taruh dalam hidup kita. Pertama, kita lebih mendengar hati dan pikiran lebih daripada suara Tuhan. Kalau kita mau jujur, banyak di antara kita percaya pada kebohongan iblis, Bapak Ibu. Sekalipun kita masih melayani Tuhan. Sekalipun kita masih berdoa. Karena ketika kita melayani Tuhan dan masih berdoa, tetapi kita mendengar hati kita dan pikiran kita lebih daripada suara Tuhan dan kebenarannya, kita sedang masuk dalam perangkap kebohongan iblis. Kita akan sulit mempercayai kebenaran itu karena kita lebih mendengar suara hati dan pikiran kita. Suara Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku yang berdiri di depanmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, itu kebenaran. Aku yang mati di kayu salib memberikan diriku dan mengampuni, menebus setiap dosa-dosa kamu. Itu kebenaran. Tapi iblis memutar balikannya. Ketika kita jatuh dia bilang, udah kamu udah begini aja, Tuhan gak sayang kamu, udah. Sampai akhirnya kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita sering fokus pada kebohongan yang diberikan iblis. Yang kedua adalah fokus kepada masalah besar bukan kepada kebesaran Allah. Kita fokus kepada masalah kita yang besar bukan kepada kebesaran Allah. Terbalik. Kita fokus pada masalah kita yang besar bukan pada kebesaran Allah. Siang hari ini mari kita fokus kepada kebesaran Allah. Mari kita fokus kepada suara Tuhan. Amin. Apapun sebesar apapun yang kita alami, kita mau pandang Tuhan kita yang besar, tidak ada negosiasi. Tapi masalahku besar, tapi persoalanku, wah, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Dia bisa bilang kau buktikan kesetiaanmu setelah dia bilang kau kuatkan aku bertahan. Berarti apa Bapak Ibu? Dia melewati lembah kekelaman, masalah, persoalan, titik terendah kehidupannya. Dan akhirnya dia bisa bilang kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Hanya orang-orang yang bertahan, berdiri, mengalami kemenangan, berkata tidak kepada dosa, yang berani berkata, kesetiaanmu kau buktikan dalam hidupku Tuhan. Bukan tentang hepeng semata. Ketika kita bisa bertahan dan bilang Tuhan engkau baik, apapun yang kita alami hari ini, kita sedang melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, kita akan
yang dikerjakan luar biasa. Makanya ketika saudara punya sahabat, punya teman yang bisa saudara sharing apa adanya, sayang-sayanglah itu. Ya, sayang-sayang. Karena ya begitulah. Kalau istri saudara, suami saudara, cuek apa segala macam. Tapi kalau saudara sedih dia ada, saudara susah dia ada, saudara marah-marah dia terima, saudara gak punya duit dia terima, saudara ini dia terima. Sesama ya, saling ya, sayang-sayang lah itu. Gak ada lagi di luar. Amin. Sayang saya. Ya. Lanjut, kita mau lihat Bapak Ibu, ayat-ayat yang meneguhkan bahwa dia Allah yang menyertai kita. Dengan cepat, yang pertama, kebenaran yang harusnya memerdekakan kita, namun iblis menyamarkannya, membutakannya, dan kita mempercayainya bukan sebagai kebenaran. Kasihan deh. Ya kan? Kebenaran yang harusnya memerdekakan kita, namun iblis menyamarkannya dan membutakannya sehingga kita tidak bisa mempercayainya dan melihat kebenaran itu. Inilah kebohongan iblis yang luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, aku menyertai engkau kata Tuhan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Ini yang iblis mau samarkan. Ini yang iblis mau buat menjadi sebuah kebohongan. Bahwa Allah tidak pernah menyertai kita. Tetapi Yosua dan banyak ayat lainnya bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut hati dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bicara Tuhan menyertai kita. Kita harus mengontrol hati kita untuk tidak kecut menghadapi apapun. Dan tidak tawar hati menghadapi pengkhianatan apapun. Kekecewaan apapun. Janji yang tidak ditepati. Apapun itu jangan tawar hati. Musuh sebesar apapun di depanmu jangan kecut dan tawar hati. Sebab dia Allah yang menyertai kita. Amin. Iblis mau bilang berulang-ulang, mana buktinya? Doamu belum dijawab Tuhan. Kamu masih susah terus hari ini. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Dan kita mulai kisut. Kayak siput. Sesaat kita boleh kisut kayak siput. Lalu kita berdiri dan tegakkan kepala kita bilang, aku punya, amin, Tuhan yang besar. Pandang Allah ini artinya melihat kebesaran Allah, bukan masalah yang besar. Ketika keadaan membuat kamu kisut, kamu angkat kepalamu, lihat langit dan surga yang ada di sana dan bilang, aku punya Allah yang besar. Hai iblis, engkau tidak berkuasa mengintimidasi aku. Hatiku percayalah kepada Tuhan. Kecut dan tawar hati sedang dibuat iblis, dilempar iblis hari-hari ini. Luar biasa. Dia gak pandang bulu Bapak Ibu. Orang miskin, orang kaya, cantik, jelek, gigi bagus, gigi tonggos, hitam putih, hidung pesek, mancung. Semua kena dengan virus ini. Kecut hati, tawar hati. Standar aja. Kalau kata Mario, B aja. Gimana Mario ini? B aja. Biasa aja. Melayani Tuhan gak bisa B aja Bapak Ibu. Harus berapi-api. Gak boleh melayani Tuhan tawar hati. Gak boleh melayani Tuhan kecut hati. Kita punya Allah yang besar. Yang Allah bilang sama kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Yang kedua, yang iblis mau tipu dalam hidup kita.
Tuhan bilang begini, aku meneguhkan dan menolong. Allah memegang kita dan membawa kita pada kemenangan. Iblis bilang, hei, gak ada yang menolong kamu katanya. Siapa yang pegang kamu? Gak ada. Gak ada yang bisa kamu percaya hari ini. Kamu mau dibawa kemenangan di mana? Umurmu udah berapa dari dulu kemenangan sampai sekarang. Begini aja. Kamu kerja 10 tahun, 15 tahun, gini-gini aja. Gak ada apresiasi dari perusahaan, gak ada apa-apa, begini-begini aja. Kamu setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dari muda sampai usia segini, tapi hidupmu masih begini aja. Gak ada Tuhan menyertai engkau. Iblis menyamarkan itu di pikiran setiap orang percaya hari-hari ini. Kenapa saya bilang kita semakin kuat? Buktinya kita masih berdiri hari ini dan melayani Tuhan. Berarti kita gak dengar apa yang iblis bilang tadi. Kita percaya dalam Yesaya 41 ayat 10 bilang begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku lebih memilih suara kebenaran itu. Aku lebih melihat kebesaran Allahku itu. Dan aku gak peduli dengan apa kata orang dan apa kata keadaan, apa kata sekitarku. Aku mau peduli ketika ada yang berkata kepadaku, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Hari ini bangunlah hai iman setiap jemaat Tuhan di Glo Cibubur. Saudara-saudara saya yang dikasih Tuhan, bangunlah imanmu lagi hari ini. Udah bangun Kak, cuman kemarin tidur lagi. Gak apa-apa, bangun lagi. Saya juga gitu kok, kadang bangun, kadang tidur, kadang bangun. Itulah dia tuh Tuhan tuh manisnya ya kan. Dia kasih inga gitu ya kan. Udahnya aku semangat Kak kemarin, gak apa-apa, ayo sekarang lagi. Mari kita percaya. Yesaya 41 ayat 10 bilang dia Allah yang menyertai kita. Tuhan bilang jangan bimbang. Aku yang meneguhkan. Kalau di ayat di atas Yosua bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya itu usaha kita. Tetapi di Yesaya pada waktu kita berusaha menguatkan hati kita dari surga, Tuhan bilang, aku meneguhkan engkau Pak Indra Siarlaki. Aku yang menguatkan engkau. Aku yang membimbing engkau dan membawa pada kemenangan. Wow. Kerjakan dulu bagian kita Inang. Ya Amang, Om, Tante, adik-adik muda. Belum datang jodohku. Benerin dulu diri kita. Jangan sampai anak orang Tuhan kirim sama kita sengsara gara-gara kita kan. Jangan cepat-cepat menuntut. Jangan selalu berargumen dengan Tuhan. Pegang aja firman Tuhan ini. Yang pertama tadi jangan kecut dan tawar hati. Yang kedua jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Orang yang mendua hati hidupnya enggak tenang. Jangan selingkuh. Orang selingkuh hidupnya enggak tenang. WA siapa sayang? Tukang ojek. Gitu ya. Bohong. Modal dung jantungnya. Udah setia aja deh, satu-satu aja ya kan, nggak usah macam-macam gitu ya. Satu macam aja kita susah kok, benar nggak? Ya Bu ya, kita udah lurus-lurus sama Tuhan sengsara loh ya. Aduh, perasaan kita udah kayak pikul salib banget kita nih padahal. Apalagi mau mendua hati, jangan. Ya orang mendua hati nggak dapat apa. Udah deh sayang Tuhan aja, nggak usah yang lain-lain. Ya ada dukun bagus nih, ya ini bagus nih ya. Gitu. Tadi adik gue Tisa tiba-tiba pagi-pagi udah dapat ceramah. Kalau kau yang ini gagal nanti akan ada, gak apa-apa dia orang baik. Tapi kalau gagal nanti ada yang lebih baik lagi, yang lebih mantap lagi. Tuhan kasih buat kau dia yang terbaik. Udah macam betul aja. Ya kan? Terlalu banyak orang bisa menafsirkan hidup kita. Mau didengar bodoh. Jangan dengar. Tafsiran Tuhan dalam hidup kita jelas. Masa depan yang penuh dengan harapan. Itu aja dipegang. Jalannya gimana? Bodoh amat dah. Selama ada Tuhan sama gue, mau jalan bagaimana kayak gak apa-apa lah.
Pokoknya ada Tuhan aja. Ya. Ayat pendukung berikutnya, Yakobus 1, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika Tuhan bilang jangan takut, kita lebih memilih dekat dengan Tuhan, lebih setia, mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Kita punya hak untuk meminta sesuatu sama Tuhan. Sebab kita adalah anaknya. Tetapi ketika kita meminta, jangan bimbang. Percayai Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah mencurigai Tuhan sedikit pun. Karena keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan kita tidak akan pernah membuat kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Pengiringan kita kepada Tuhan kadangkala perlu seperti hewan dungu, Bapak Ibu. Ngikut aja, manut aja, jalan aja. Selama Dia yang pegang kendali dalam hidup kita, taat saja. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sendirian. Dia berjalan bersamamu. Ini 3 poin ayat-ayat yang saya bagikan untuk mengingatkan kita kembali bahwa ketika saya bilang Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama kita, bukan saya yang ngomong, saya kuat sampai hari ini karena ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan setiap hari dan setiap waktu. Ulangan 31 ayat 6 bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dia tidak akan membiarkan saya dan Dia tidak akan meninggalkan saya. Itu cukup buat saya. Apapun yang orang lain mau buat sama saya, apapun yang keadaan sedang terjadi dalam hidup saya, apapun yang kegundagulanan yang saya sedang jalani hari-hari ini, saya tahu bahwa Tuhan gak pernah membiarkan saya, bahwa Tuhan menyertai saya. Stop percaya kebohongan iblis yang hari ini, Bapak Ibu. Yuk bersuka cita lagi, yuk bergairah lagi dengan Tuhan, yuk energik lagi dengan Tuhan. Sukacita lagi menghadapi hidup besok hari, beberapa saat ke depan. Saudara semangat ketika mendengar firman. Tapi setelah ibadah selesai, ada yang saudara harus bayar, ada yang saudara harus hadapi, ada yang saudara harus kerjakan, ada yang saudara harus ini. Yang dalam harus itu, saudara sedang butuh mujizat dari Tuhan. Saya mau bilang, percaya saja. Amin. Percaya saja. Jangan bimbang, jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati, percaya saja. Kontrakan rumah saya, anak sekolah saya, uang sekolahnya, gaji saya dipotong, percaya saja. Dia Allah Immanuel. Jangan biarkan iblis menyamarkan, bahkan membutakan kebenaran yang sesungguhnya Bapak dan Ibu sudah tahu dan sering alami. Hanya karena masalah hari ini. Tapi biarlah kita terus berjalan. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Dalam pengharapan yang tidak pernah pudar kepada Allah. Kita akan bilang kesetiaan-Mu Tuhan terbukti dalam hidupku. Bahkan saudara gak akan mampu menyanyikan itu.
Hanya air mata dan air mata yang keluar ketika saudara melihat perjalanan yang panjang sepanjang tahun ini. Dan endingnya, kita berdiri 1 bulan lagi di Natal kita. Wow, luar biasa. Amin. Mari penutupnya. Haleluya. Sudah selesai Bapak Ibu. Ya, marilah kita dengan sadar dan iman kepada Kristus untuk menguatkan, meneguhkan hati untuk tidak takut berjalan di tengah dunia yang tidak pasti. Dengan tantangan iman yang semakin keras, kebenaran yang semakin ditutup, hidup dalam ketakutan, keputusasaan, dan kepalsuan. Karena Allah sesekali tidak membiarkan kita. Dia selalu memegang kita untuk berjalan bersamanya di setiap musim hidup kita. Jangan pegang apapun melebihi Bapak Ibu memegang Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur buat kita yang masih boleh berdiri sampai hari ini. Kita mau bersyukur buat berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang Dia beri dalam hidup kita sampai hari ini. Iblis, engkau tidak bisa membohongi kami lagi. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus fokus kepada suara Tuhan, bukan suara hati dan pikiran kami. Bukan pada ketakutan yang berbicara di hati kami, kekhawatiran yang berbicara kuat di pikiran kami. Kami harus fokus pada kemahabesaran Tuhan, bukan kepada masalah kami yang besar. Kami mau menyendengkan telinga kami kepada apa kata Tuhan, bukan apa kata orang dalam hidup kami. Mungkin hari ini banyak jalan-jalan yang tertutup di hadapan kami. Dan itu real, Tuhan. Umat-umat-Mu mengalami kekejutan, ketawaran hati. Menghadapi jalan buntu, tembok di depan mereka. Laut mati di depan mereka. Secara nyata, mungkin Bapak Ibu betul-betul ada dalam jalan yang buntu. Tapi saya mau bilang, Tuhan bilang lewat firman-Nya kepada saya dan kepada saudara, jangan bimbang, jangan tawar hati, jangan takut. Aku menyertai engkau. Roh Kudus, jamah setiap hati. Aku percaya pintu-pintu itu akan dibukakan bagi umat-Mu, Tuhan. Apa yang ada padamu hari ini, angkat kepada Tuhan. Kami punya iman kecil sekali, Tuhan, yang mulai terhimpit dengan bebatuan. Benih yang tumbuh di tanah yang kering. Hari ini
aliran-aliran sungai surganya Tuhan mengalir dan menumbuhkan benih-benih itu. Karena kami mau benih itu tumbuh di tanah yang subur di hati kami. Kami gak mau percaya apa kata iblis lagi. Kami gak mau percaya apa kata keadaan lagi. Kami gak mau percaya apa kata pikiran dan perasaan kami lagi. Kami gak mau percaya apa kata orang lagi. Hari ini kami mau percaya apa kata Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau akan melihat pintu itu tuh terbuka bagimu. Jangan mengambil jalan pintas, Bapak Ibu, dengar baik. Jangan mengambil jalan pintas. Belajar dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu untuk masalahmu. Dia tidak meninggalkan engkau dalam masalahmu, percaya. Ada jalan yang Tuhan punya, yang gak sama dengan pikiranmu, yang gak sama dengan strategimu, yang gak sama dengan wacanamu. Berserah sama Tuhan, menyerah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku berserah penuh kepadamu. Aku gak tahu lagi, aku gak ngerti lagi, aku gak paham lagi. Tapi aku mau percaya. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau percaya kepadamu. Apa yang kau janjikan pasti tergenapi dalam hidupku. Apa yang kau firmankan pasti tergenapi bagiku. Kau memberkati pundi-pundi jemaatmu Tuhan. Lumbung-lumbung perbendaharaan umatmu Tuhan. Hati yang hancur tidak pernah kau pandang hina Tuhan. Bahkan setiap jemaat Glow Cibubur yang tidak hadir siang ini, yang ada di rumah dimanapun mereka berada, berkati mereka. Roh Kudus bicara bagi mereka, mereka tidak sendiri. Mereka dikasihi gereja ini, dikasihi banyak orang, dicintai banyak orang, dikasihi Tuhan. Banyak orang yang peduli dengan hidup mereka. Diberkati hidup jemaatmu Tuhan. Breakthrough finansial terjadi bagi jemaat di Cibubur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang masalah besar, selamat datang berkat besar. Selamat datang masalah besar, selamat datang berkat besar. Terima kasih buat setiap tantangan, Roh Kudus. Engkau yang menampung air mata umatmu dalam kirbatmu, yang mengubah ratap itu menjadi tari-tarian, duka cita itu menjadi sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya. Jangan bimbang hatimu. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal dahsyat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesetiaanmu, ketaatanmu, pengabdianmu kepada Allah tidak ada yang pernah percuma. Dia Allah yang memperhitungkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kami yang selalu suka mendengar apa kata orang dan membuat kami down, insecure, aku berdoa dalam nama Yesus. Mulai siang hari ini dengar apa kata Tuhan.
Setiap kami yang selalu melihat keadaan, kenyataan di depan mata kami, aku berdoa dalam nama Yesus, lihat kenyataan yang sesungguhnya. Bahwa Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang meneguhkan, Dia Allah yang menolong, Dia Allah yang mengangkat setiap kami. Itulah kenyataan yang sesungguhnya. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan keputusasaan. Bangunlah hai jiwamu, bangunlah hai rohmu, percayalah lagi kepada Tuhan dalam nama Yesus. Jadilah kuat di dalam kuat kuasanya. Setiap lutut berdiri teguh dalam nama Yesus. Kaki-kaki yang mulai goyah kuat kembali dalam nama Yesus. Hati yang mulai tawar dan kecut kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Iblis, engkau tidak bisa berbuat banyak atas jemaatmu di tempat ini. Kami berhenti dengan seluruh strategi-strategi kebohonganmu. Engkau pembohong besar. Tidak ada kebenaran di dalam engkau. Dan tidak ada satupun yang pantas kami dengar dari engkau. Mulai siang hari ini telinga dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya mendengar apa kata Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Hati kami dikuduskan oleh darah Yesus. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap memasuki hari baru dengan semangat dan kekuatan dari Tuhan. Dan meraih kemenangan yang sudah Kau berikan bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hai telinga kami dan roh kami dengar siang hari ini. Kami diberkati Tuhan. Kami tidak sendiri. Allah bersama dengan kami selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa dari kita yang diberkati lewat kebenaran firman, mohon lambaikan tangan. Haleluya, Tuhan baik. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun setiap kita yang menyaksikan program ini lewat live streaming, kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita, sambil Bapak Ibu mempersiapkannya. Saya akan bacakan informasi pelayanan gereja selama seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang dan beribadah di Glow Cibubur Community. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati dengan pelayanan kami hari ini. Haleluya. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan. Sunday service untuk minggu depan tanggal 19 November jam 10 pagi seperti saat ini dengan pembicara Ibu Gembala kita PDM Ogni Sigarlaki STH. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah mungkin udah bisa langsung ke gereja karena lebih nyaman, lebih asik kalau kita ada sama-sama di tempat ini untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, Gembala Sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yusuf Wibowo tanggal 7 November, Rahma Novitasari tanggal 10 November, Maximilian FJ Raintung tanggal 11 November, kemudian Gebi Noali Sukamto tanggal 11 November. Amsal 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Christmas celebration
Kita berikan tepuk tangan lagi. Ini hal yang luar biasa yang sudah dipersiapkan. Panitia sudah terbentuk dan sedang giat-giatnya bekerja. Oleh karena itu, siapkan waktu kita khusus untuk tanggal 8 Desember jam 5 sore. Tema Alfa dan Omega. Jadi update-nya setiap minggu kita akan berikan bagi Bapak Ibu. Teman-teman mungkin yang sudah beberapa waktu juga jarang gitu, kita boleh siapkan waktu, kita boleh bersama-sama nanti di tanggal 8 Desember nanti. Puji nama Tuhan. Baptisan Pranatal 2023 bersama dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, Selasa 19 Desember 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan baptisan air bersama dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong pada tanggal 19 nanti, dapat mengisi formulir baptisan melalui website glowcibubur.wixsite.com. Tulisan agak kecil, nanti bisa di capture kalau nanti kurang gitu ya. Jadi glowcibubur.wixsite.com. Berikutnya, ibadah sorga di keluargaku atau SDK online. Jadi setiap Rabu jam 8 malam sudah ada meeting ID dan ini rutin kita adakan. Kami mengundang setiap jemaat juga boleh bersama-sama dalam ibadah tengah minggu ini, ibadah komsel kita SDK gitu ya, sorga di keluargaku. Doa fajar Mazmur 88 ayat 14. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Ada meeting ID dan passcode-nya juga. Jadi Bapak Ibu orang rindu, ini khusus ibu-ibu ya, Ibu Gembala ya. Ini programnya WBK. Jadi ibu-ibu yang rindu untuk bergabung boleh di save itu Zoom meetingnya, karena ini diadakan online dulu itu karena jam 5 subuh gitu. Ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama Bapak Pendeta Indra Sigarlaki lewat platform yang udah ada, media sosial kita dari YouTube Indra.Sigarlaki, Facebook Indra.Sigarlaki, dan ada Instagram juga Indra_Sigarlaki, dan di TikTok ps.Indra_Sigarlaki. Puji nama Tuhan. Glow Cibubur Community Bazar Food sudah berjalan, pencarian dana Natal kita khususkan. Jadi ada makanan-makanan yang sudah disiapkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat, ingin memberkati program Natal kita, dan ini juga sudah rutin dijalankan, boleh menghubungi PIC yang ada atau setiap pengerja yang ada di tempat ini. Untuk pemesanan tentunya ya, nanti kita atur untuk jadwal deliverynya gitu. GCC Corner Cibubur, Ruko Concordia Trafalgar, SRC 15, Kota Wisata, ada di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kadang di bawah tuh sebelah kanan kiri ada pelangnya kita. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu, jadi ada kantin gereja, kira-kira seperti itu di bawah. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati juga, makanannya pastinya udah disiapkan, dan ini ada yang standby gitu. Jadi silakan datang, yang ada di seputaran sini boleh merapat gitu ya. Setiap hari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Sabtu. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang sudah ada dicantumkan, bisa di save 0812 1022 7507 untuk yang pria, dan 08966 7683052 untuk yang wanita. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja kita di glowcibubur.wixsite.com. Itu aja informasinya. Dan terkait dengan persembahan syukur, persembahan diakonia, pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening bank 57259721111 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Dan untuk persepuluhan pelayanan altar dapat ditransfer ke rekening bank BCA 74014888999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur.
Itu aja. Oke. Sebelum kita membawa persembahan, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, saya rindu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, ya kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tetap terus menyertai kami. Tak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup ini asal ada Tuhan yang tetap setia menyertai kami. Kami selalu bawa dalam doa untuk setiap firman-Mu sehingga ini boleh remah menjadi kekuatan bagi kami, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Patricia Ki Hari Tarore yang sudah memberkati, Tuhan yang tetap terus menyatakan hal-hal yang dahsyat, pewahyuan dalam kehidupannya Tuhan, memberkati pekerjaannya bahkan pelayanannya, kemanapun dia pergi dia berada, dia menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan membawa korban syukur kami, Engkau yang melihat hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami boleh membawa yang terbaik di hadapan Tuhan, karena kami pun telah menerima yang baik dari Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati upaya kerja dari jemaat-Mu ini Tuhan. Apa saja yang mereka upayakan kedua tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita membawa persembahan, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Immanuel. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Dia setia memelihara, Tuhan selalu bersama kita, sanggup melakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Ya Allah Immanuel, kita menyanyikan ini bersama-sama juga. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Sedetik pun terlelap. Dia setia memelihara, memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, Dia yang sanggup menjadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan pada hari ini.
Dan saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada satu kalimat yang luar biasa, bahwa banyak orang Kristen penuh kepalsuan tadi, ya. Nah, kita diingatkan, ya, jadi orang Kristen, jadi jangan jadi orang Kristen yang penuh kepalsuan. Tas kita boleh palsu, jam tangan kita boleh palsu, ya kan? Tapi hati kita pada Tuhan nggak boleh palsu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Sungguh luar biasa kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena Engkau Tuhan Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Di padang gurun Tuhan selalu ada, bahkan dimanapun kami berada, dalam lembah kekelaman pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami, dan tak kala Tuhan ada bersama kami, kami terus melihat kemenangan. Kami ada kekuatan yang selalu baru untuk menghadapi setiap masalah hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah kirimkan bagi kami semua, untuk kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kami terus menopang dalam doa, biarlah dalam pekerjaannya, dalam pelayannya, dalam rumah tangganya, Tuhan yang memberkati. Setiap harapan doanya juga ya Tuhan yang memberkati. Bahkan apapun yang menjadi rencana-rencana hidupnya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik atas kehidupannya bersama keluarga, bersama suami, anak-anak, orang tua, dan orang-orang terdekatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan, syukur kami, pengembalian persepuluhan, bahkan persembahan Natal kami kepada Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi karena mengasihi Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu memberkatinya. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami, khususnya di saat-saat masa persiapan pemilu. Biarlah Tuhan yang memberkati, ada kedamaian, ada kesejukan hati menyambut pileg, pilpres maupun pilgada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Jika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadu domba, mempunyai niat-niat yang jahat, biarlah Tuhan gagalkan setiap niat-niat yang jahat, sehingga pemilu boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh memperoleh saudara pemimpin yang terbaik, bahkan saudara-saudara kami yang delegasi yang terbaik, karena Tuhan campur tangan. Program-program kerja dari pemerintah juga Tuhan yang memberkati, baik itu pembangunan infrastruktur, kesehatan, sektor pendidikan, hukum, keamanan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Tuhan yang memberkati. Bahkan kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, bahkan saudara-saudara kami yang di legislatif, pemimpin daerah, bahkan sampai pemimpin terendah sekalipun. Tuhan yang sudah memilih mereka, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga membawa kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Penginjilan boleh terus berjalan di bangsa kami, bahkan di segala penjuru dunia, sehingga amanat agung boleh terus tercapai ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu Glow Fellowship Center, baik di pusat, daerah, cabang, bahkan di luar negeri, khususnya di Cibubur ini. Pakai gereja-Mu terus menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih, Tuhan panggil, Tuhan urapi, sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu di gereja Glow dimanapun berada ya Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menegakkan kebenaran dan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan khususnya buat hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini, baik worship leader, singer, pemain musik, usher, semua yang mengambil bagian, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Dan tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berlalu, Bapak Yusuf Wibowo, Ibu Rahma Novitasari, anak Maximilian Raintung, Ibu Gebi Novali Sukamto. Tuhan yang memberkati, biarlah umur panjang ada di tangan mereka, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Dan biarlah berkat-berkat Tuhan juga terus mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kaulah yang terus kami perlukan dalam hidup kami. Berkatilah perjalanan kami pulang atau kemanapun kami pergi, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan program perayaan Natal Glow Cibubur 8 Desember 2023, biarlah Tuhan yang memberkati panitia yang sudah bekerja, biarlah Tuhan tolong memampukan mereka ya Tuhan, sehingga penggalangan dana boleh tercukupkan untuk membiayai perayaan Natal Glow Cibubur menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia pada tanggal 8 Desember 2023 nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit, karena dengan masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menjamah, menyembuhkan setiap mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, menghibur bagi yang berduka, mencukupkan bagi yang kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir buat saudara-saudara kami. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, jemaat sekalian ingat, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih, dalam kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, adalah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Mari serukan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup Imanku percaya kuasa-Nya. Mari terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, Ku terima sekarang ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.